semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di The Suryanta Camp, a home base for creativities ya. Nah teman-teman, di hari ini aku ngevlog aja deh ya. Jadi kan aku capek sekali. Hari ini aku jujur saja pada saat aku bikin video ini aku belum mandi. Jadi karena aku harus membeli semua kebutuhan ini nih semuanya nih. Tadi tuh aku juga ditanya sama orang penjualnya, ini untuk dijual lagi mbak gitu ya, padahal ini sebenarnya untuk kebutuhan selama beberapa bulan ke depan. Nah sekarang aku mau sharing sama teman-teman. Jadi aku ingin bertanya nih sama teman-teman ya, hanya sekedar bercerita karena kita sebagai emak-emak tuh yang membeli kebutuhan pokok ya untuk kebutuhan sehari-hari, itu biasanya sahabat semuanya membeli dalam jumlah langsung nih 1 bulan kebutuhan beras, kopi, kemudian sabun, sampo, dan masih banyak lagi lah ya macam-macam. Itu apakah dibeli setiap 1 bulan sekali ataukah dicicil setiap hari aja, jadi kalau misalnya memang butuh baru beli kayak gitu, ataukah ada yang kayak aku nih, jadi aku nyetok ya, nimbun untuk 10 bulan atau bahkan untuk 1 tahun ke depan gitu. Nah itu gimana? Kalau teman-teman silahkan beri komentar ya di kolom komentar, beri komentar yang positif itu, kemudian pendapat teman-teman semuanya ya, kita hanya sharing aja ya, karena kebutuhan kan semakin lama kebutuhan pokok itu semakin mahal. Nah kalau aku sendiri, aku mau bercerita sama teman-teman ya. Jadi 1 tahun yang lalu itu kami pindah ke Maluku Utara di sini sekarang ya, di Sofifi. Nah karena kami sudah pindah selama kurang lebih 2 tahun dan ini baru 1 tahun aku jalan ya teman-teman. Otomatis kami waktu itu kan menjalani tahun 2021 bulan Januari ya. Nah kami menjalani Januari, Februari, Maret ya, itu merasakan bagaimana membeli kebutuhan pokok di sini, beras, kemudian gula, kopi, sampo, telur, kemudian ya minyak wangi dan semuanya lah ya, kebutuhan-kebutuhan itu yang biasa tiap rumah tangga itu ada. Nah kami merasakan waktu itu tiap bulan kami beli itu mesti ada aja yang kurang gitu. Satu, ada aja yang kurang, kemudian yang kedua juga kami merasakan harga yang memang tentu saja jauh berbeda dengan yang ada di Jawa gitu teman-teman. Jadi akhirnya aku dan suamiku kan setelah menghitung gitu ya, lalu kami sepakat bagaimana kalau kita coba untuk membeli kebutuhan pokok yang bisa lama expirednya, itu kita beli dulu dalam jumlah banyak langsung untuk stok 1 tahun ke depan gitu. Nah kemudian di bulan Maret tahun kemarin itu akhirnya aku nyetok nih teman-teman ya kan. Jadi banyak sekali, cuman ada pasti beberapa yang gak aku stok karena memang yang tidak bisa tahan lama. Contohnya gula, kemudian gula pasir itu kan aku gak mungkin tuh nyetok dalam jumlah banyak. Mungkin oke lah aku beli 1 kilo itu aku beli 20, jadi 20 kilo gitu ya. Oke, tahan hanya untuk 4 bulan, 5 bulan karena kan ada banyak, misalnya aku bikin kue gitu kan ya untuk di hari Jumat, atau mungkin ada aku bikin kue kalau pas ada teman suami, mungkin ada yang harus aku bagikan dan sebagainya kayak gitu. Jadi memang itu menjadikan prioritas kami yang utama juga gitu ya. Nah kemudian setelah kami membeli itu dalam jumlah banyak tuh untuk 12 bulan ya teman-teman yang tahun kemarin itu, ternyata pada bulan-bulan kami menjalani itu ternyata lebih ringan loh teman-teman. Jadi dengan aku membeli jumlah banyak, memang iya kami mengeluarkan sedikit tabungan kami untuk langsung semuanya gitu. Tapi kami merasakan kami lebih bisa tertata keuangan, apalagi di perantauan seperti ini ya teman-teman ya, dengan suami aku yang gajinya setiap bulan dapat ya kan. Dan aku sendiri kebetulan sudah tidak bekerja karena harus mengikuti suami untuk pindah tugas di Maluku, dan aku pekerjaan aku tidak ada bimbingan belajar yang ada di Maluku sini, nggak ada gitu. Jadi otomatis kan bagaimana caranya bisa memanajemen keuangan untuk lebih dan lebih lagi bijak dalam pengeluaran gitu. Ternyata ya, alhamdulillah cara ini, tips ini itu bisa berhasil teman-teman. Jadi kami bisa memanajemen keuangan itu lebih bagus, lebih bisa tertata, dan pengeluaran yang kami keluarkan itu ternyata alhamdulillah sekali masih sama dengan yang di Jawa gitu. Dan pada saat
Desember bulan lalu itu ya teman-teman ya, aku melihat stoknya itu masih banyak sekali, misalnya kayak pasta gigi, kemudian sabun, sabun cair untuk cuci piring, itu ternyata masih banyak teman. Nah, kayak gini nih teman-teman yang aku maksud ya. Jadi stok Pepsodent aja masih sekitar 20-an. Kemudian sabun mandi kayaknya untuk 1 tahun ke depan deh aku nggak beli. Dan aku lihat expirednya pun juga masih 2023. Nah, ada sedikit untuk deodoran ya teman-teman, itu bisa dilihat itu sisa sekitar 8 pieces. Jadi nanti aku butuh tambahan lagi, nanti tinggal aku hitung. Kemudian untuk sikat gigi juga masih ada kelebihan, lumayan lah teman-teman gitu. Ini biasanya nanti aku akan akumulasi dengan kebutuhan beberapa bulan ke depan, dalam 12 bulan ke depan gitu. Jadi seandainya nanti pada saat aku pindah itu masih berlebih pun juga nggak masalah gitu. Oke, next teman-teman, untuk masalah persabunan nih ya, untuk sabun cair cuci piring, atau mungkin juga untuk setrika atau untuk pakaian ya. Kalau aku cek di sini sih alhamdulillah kalau untuk setrika masih ada sekitar 10 ya. Jadi aku tinggal nambah, nanti diakumulasikan aku kira-kira ya sampai dengan 12 bulan ke depan. Dan kemudian untuk sabun cuci piring sih tinggal 6, tapi nggak apa-apa, itu pun sangat berharga sekali sehingga pada saat aku nanti membeli tidak begitu dalam jumlah yang banyak. Nah, khusus untuk gula pasir, kemudian kebutuhan pokok yang kita makan ya, yang kita minum untuk sehari-hari, memang aku nggak nyetok banyak ya teman-teman. Ini terakhir kemarin itu di bulan ke-10 kalau nggak salah, aku tambahin lagi sehingga masih ada sisa sekitar 8. Kemudian kopi itu juga masih tersisa sekitar 5 ya, untuk kopi yang gede, untuk kopi hitam. Dan teh karena kami tidak begitu penyuka teh ya, not tea lovers, jadi otomatis aku belinya cuman sedikit aja nanti gitu. Kemudian kalau untuk yang renteng, kopi favoritnya suamiku, ini nanti aku beli kayaknya 1 dus lagi gitu. Apalagi kalau misalnya ada teman-teman suamiku ngumpul ya, biasanya kalau malam minggu, weekend kayak gitu. Next, untuk kebutuhan perawatan aku. Nah, untuk perawatan, ini aku bilang perawatan karena aku nggak terlalu suka make up ya kalau di rumah. Jadi gampang banget, ini aku lagi nunggu dari All Shop ya. Oke teman-teman, ini adalah contoh catatan-catatan kecil yang memang dia agak ini ya, kurang rapi. Tapi ini adalah catatan atau kertas Doraemon aku ya teman-teman, untuk membeli kebutuhan pokok 12 bulan ke depan. Jadi biasanya katakanlah aku kasih contoh sama teman-teman nih, aku mau beli yang namanya sabun cuci. Nah, sabun cuci cair itu biasanya dalam 1 bulan aku membutuhkan sekitar 3 renteng gitu ya, 3 renteng. Nah, dalam 1 renteng kan jumlahnya ada 10 tuh gitu. Jadi kalau aku butuh sekitar 3 renteng atau aku lebihkan 4 renteng misalnya ya, maka kalau 1 bulan aku butuh 3 renteng, maka 10 bulan aku butuh 30 renteng. Maka pada saat aku membeli nanti itu aku tambahkan 32 renteng seperti itu ya. Nah, terus lagi ini adalah deodorannya suamiku ya. Kalau aku kan beda karena memang aku kurang cocok. Nah, maka nanti untuk suami aku misalnya nanti dia akan membeli, misalnya aku cek di situ masih ada sekitar 8, sedangkan dalam 1 bulan suamiku habis 1 atau 1,5, berarti kira-kira aku membutuhkan sekitar 16 lagi gitu. Sedangkan aku sendiri untuk khusus kebutuhan aku sudah cek itu sekitar, karena aku suka saset ya, jadi aku berupa sasetan itu sekitar 36 saset kayak gitu. Nah, kegiatan yang seperti ini benar-benar tertata ketika harus membeli dalam jumlah karton atau grosiran. Jadi nanti harganya itu benar-benar grosir dan jauh lebih murah. Kan yang namanya kebutuhan pokok itu tidak mungkin ada turun ya teman-teman, tapi dia akan terus naik nilainya gitu. Nah, dengan cara aku membeli seperti ini, maka akan memudahkan aku untuk menabung dan memanajemen keuangan. Karena namanya mak-mak kan harus pintar-pintar dalam memanajemen keuangan ya gitu. Tips-tips ini mungkin bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan ini insya Allah aku akan terapkan sama suamiku ketika kami besok tahun 2023 awal ya, kan udah pindah tugas lagi tuh ya kan ke Jawa insya Allah. Nah, itu akan kami terapkan semua. Nah, kalian pengen tahu kira-kira apa saja yang aku beli kebutuhan yang expirednya itu jangka lama dan aku beli dalam jumlah banyak gitu ya. Yuk cus lihat aku ya, ini aku sudah beli semuanya.
Kecuali kopi, karena tadi itu kopi renteng kesukaan suamiku habis. Biasanya kami beli 2 dus tuh yang ada di situ tuh, teman-teman kalian bisa lihat yang ada di sini ya. Nah, tapi ini karena habis jadi aku udah nyetoknya besok aja lagi gitu. Dan ini memang benar-benar lebih bagus teman-teman, karena kalau kita beli kartonan itu satu karton itu kan dihitung grosir tuh. Jadi benar-benar jauh banget gitu dari yang seharusnya kalau kalian beli setiap bulan itu satu. Lalu yang kedua nih teman-teman, ada satu produk lagi ya, yaitu produk ini semprotan nyamuk ya. Jadi semprotan nyamuk itu kan kebetulan aku beli nih di dalam jumlah banyak sekalian nih, tak kasih tahu teman-teman. Misalnya nih semprotan nyamuk ini gitu ya, ini aku sensor. Aku sensor ini. Nah, oke. Aku beli semprotan nyamuk ini kalau di sini teman-teman dengan varian yang sama dan dengan berapa ini ya? 600 mili ya, 600 mili. Nah, dengan produk yang sama all variant itu kalau aku beli biasanya itu satu produk ini itu dihargai 47.000 teman-teman. Kalau di sini tuh 47.000. Kalau di tempat teman-teman berapa harganya? Kalau aku ini kan kalau aku beli satu tiap bulan kadang kurang karena memang aku itu tukang semprot-semprot gitu. Nyamuk ya teman-teman ya. Jadi memang harus aku jaga benar-benar kondisi rumahku gitu. Rumah kontrakan walaupun rumah kontrakan sederhana. Tapi kan istilahnya benar-benar terjaga kesehatannya gitu. Nah, aku kembali lagi ke sini itu aku beli ini satu 47.000. Lalu aku search ternyata kebetulan kan ada minimarket yang sudah nasional yang kalian juga sudah tahu, itu ternyata kan baru buka tuh di sini. Nah, kemudian dia memberikan diskon dari harga 40.000, dia harganya kan nasional ya, jadi tidak sama dengan harga yang ada di Maluku. Aku beli ini itu ternyata lagi diskon 27.500 ini. 27.900 satu ini. Bayangkan teman-teman, dengan aku harus beli setiap bulan 47.000, ya kan? Nah, akhirnya aku beli ini sekitar untuk 1 tahun itu, ini tadi aku beli, pokoknya ini dalam 1 bulan itu aku stok ini 2. Jadi kalau 1 tahun berarti 12 kali 2, 24. Jadi aku beli 24 seperti ini. Bayangkan kalau ini 47.000 kemudian dapat diskon hanya 27.900. Coba teman-teman, kan lebih irit sekali kalau kita beli dalam jangka 1 tahun. Memang iya, itu akan fluktuatif ya. Jadi kadang ada diskon, kadang yang ini diskon, terkadang besoknya nggak diskon gitu. Tapi akan lebih baik kalau kita beli tetap dalam jumlah grosir karena itu lebih sangat-sangat ekonomis gitu ya. Kalau ke kalian itu bagaimana? Apakah sama juga seperti aku, jadi lebih ekonomis walaupun di awal kita harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit ya, tapi ke depan-depannya itu kita bisa lebih tertata? Ataukah kalian lebih suka untuk bulanan, jadi sekalian jalan misalnya ke mall atau ke tempat grosir sambil sekalian ngajak anak-anak jalan gitu ya, makan bareng biasanya awal bulan, atau bahkan ada yang lebih enak nyetok harian aja karena belum tentu juga dapatnya, kan tidak harus 1 bulan sekali dapat gaji dan sebagainya gitu ya. Setiap
rumah tangga itu pasti akan memiliki pola atau keputusan sendiri-sendiri dalam memanajemen keuangan. Semuanya, terima kasih sekali sudah mengikuti aku, sudah benar-benar menyimak aku ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke, salam sehat ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan beri komentar yang positif. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Maluku ya.